Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga teman-teman mahasiswa prodi S1 khususnya di mata kuliah KDK ini dalam kondisi sehat semuanya. Baik, masih dengan saya Bu Ita Apriliani. Kali ini kita akan membahas tentang interprofessional education. Eh, Semoga teman-teman sudah searching-searching dulu ya untuk materi kali ini, sehingga akan banyak info yang bisa dianalisis dan bisa di cross check kembali. Baik, kita langsung ke slide saja. Ya, sebagai pendahuluan, sebelum kita membahas tentang interprofessional education, terlebih dahulu kita harus mengetahui bahwa tenaga kesehatan, khususnya perawat, merupakan tenaga profesional yang memiliki keahlian dan pelayanan yang luas dalam mempertahankan dan meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan yang berfokus pada kesehatan pasien. Jadi di sini tenaga kesehatan selain dipandang sebagai tenaga profesional yang memiliki keahlian dan dalam pelayanan, perawat juga bertugas untuk mempertahankan dan meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan. Dan hal ini pastinya akan berfokus pada kesehatan pasien. Tenaga kesehatan memiliki tuntutan untuk memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu di era global seperti saat ini. Kita tahu pelayanan kesehatan sekarang ini sudah semakin maju, di mana banyak sekali juga jenis-jenis penyakit yang bermunculan, sehingga hal ini menuntut seorang perawat untuk lebih profesional, untuk lebih giat meningkatkan kapasitasnya. Kemudian pelayanan bermutu dapat juga diperoleh melalui praktik kolaborasi antar tenaga kesehatan. Jadi dalam perkembangannya di era global ini, pelayanan yang bermutu ini juga bisa diberikan pada pasien tidak hanya dari sisi keperawatan saja, tetapi juga dari kolaborasi. Bagaimana seorang perawat melakukan kolaborasi dengan tenaga kesehatan lainnya. Nah, siapa saja yang disebutkan sebagai tenaga kesehatan dalam pengertian ini adalah tenaga kesehatan yang dimaksud adalah perawat, dokter, dokter gigi, bidan, apoteker, dietitian atau ahli gizi atau ahli diet, dan juga ahli kesehatan masyarakat. Ya, nah ini merujuk pada definisi tenaga kesehatan menurut Sergio Nierso dan kawan-kawan. Nah, pelayanan kesehatan seringkali ditemukan menjadi sebuah hal yang tumbang tindih, di mana tindakan pelayanan antar profesi yang diakibatkan karena kurangnya komunikasi antar tenaga kesehatan dalam kerja sama tim. Nah, ini menjadi tantangan di era global. Seringkali pelayanan-pelayanan yang diberikan itu tumbang tindih dalam artian misalnya di perawat sudah dilakukan A, sama dokter atau ahli gizi atau yang lainnya juga dilakukan. Nah, ini menjadi sebuah hal yang harusnya dihindarkan dan tidak terjadi, ya, karena itu berarti tidak efektif dan efisien. Nah, untuk menghindari hal itu, kita harusnya melakukan kolaborasi antar tim, dan kolaborasi ini akan berhasil manakala terwujud sebuah komunikasi yang sehat. Kurangnya komunikasi di antara tim kesehatan akan membahayakan pasien dalam hal memberikan pelayanan yang bisa menyebabkan pasien terjatuh atau dalam kondisi bahaya. Selain itu, kurangnya komunikasi juga dapat menyebabkan terlambatnya pemberian pengobatan dan diagnosis terhadap pasien yang berpengaruh terhadap outcome perawatan pasien. Ini seringkali terjadi sebenarnya, dan ini kalau teman-teman di searching atau mungkin ada yang pernah mengalami sendiri ya, sudah berobat ke Vaskes 1 misalnya di puskesmas.
Ya, ternyata karena kurangnya komunikasi pada saat, periksa di vaskes lain, itu, pemeriksaannya diulang lagi. Padahal sebenarnya itu tidak perlu jika ada komunikasi atau sistem yang bisa menjembatani komunikasi itu agar menjadi sebuah hal yang simpel, efektif dan efisien. Nah, ini akan sangat berpengaruh terhadap outcome perawatan pasien. Ya, bagaimana tidak kalau misalnya itu bisa lebih efektif, bisa jadi akan memangkas proses yang panjang dan bisa jadi membutuhkan biaya yang lebih banyak ketika komunikasinya ini tidak berjalan dengan baik atau uh, terlalu apa kompleks seperti itu. Nah, apa sih kegunaannya interpersonal education ini, terutama bagi mahasiswa perawat? Nah, bagi mahasiswa perawat sendiri, faktor komunikasi ini harus dikuasai. Perawat, ya, mahasiswa perawat harus mempunyai kemampuan berkomunikasi yang efektif, terutama dalam kolaborasi dengan dokter atau tenaga kesehatan yang lain, yang pada akhirnya akan meningkatkan kualitas pelayanan pasien. Nah, ini merujuk pada pengertian dari AANA, American Association of Critical Care Nurse, ya. Di sini kita menggarisbawahi bahwa meskipun teman-teman nantinya masih menjadi mahasiswa perawat, nantinya kalian akan berhadapan dengan pasien, terutama pada saat praktikum ya, pada saat praktek klinik ya di lahan, dan itu pastinya hal yang tidak bisa dihindari adalah kalian akan berinteraksi dengan tenaga kesehatan yang lain ya. Nah, ini harus benar-benar dikuasai, dan di semester ini kalau tidak salah selain KDK kalian juga mendapatkan komunikasi keperawatan. Nah, ini menjadi ilmu-ilmu yang menjadi bekal bagi mahasiswa perawat pada saatnya nanti ketika teman-teman terjun ke dunia lapangan, kalian akan sedikit demi sedikit terpapar bagaimana sih berkomunikasi, bagaimana sih berkolaborasi dengan tenaga kesehatan lain. Nah, kurangnya kemampuan komunikasi pada mahasiswa atau tenaga kesehatan terjadi karena tidak adanya pelatihan atau pendidikan penerapan kolaborasi antar tenaga kesehatan. Nah, ini menjadi dilema ya pada saatnya nanti, karena komunikasi, sekali lagi komunikasi menjadi hal yang urgent yang tidak bisa kita hindari ya. Meskipun sekarang sudah canggih alat-alat atau media sosial yang ada, tapi tanpa adanya komunikasi yang baik, meskipun itu dilakukan melalui WA misalnya atau dengan media sosial yang lain, namanya komunikasi ini akan menjadi sebuah cermin, apakah seseorang ini bisa, menjalin komunikasi atau menjalin hubungan yang baik dengan tenaga kesehatan lain, dengan orang lain, ya. Nah, ini biasanya, kurangnya kemampuan komunikasi ini karena kurangnya atau tidak adanya pelatihan atau pendidikan penerapan kolaborasi. Nah, ini yang, menjadi tolak ukur dari keberhasilan ya, eee, interprofessional education ini. Nah, untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan, kemampuan melakukan kolaborasi antar kesehatan sangat perlu ditingkatkan. Nah, salah satu strategi untuk meningkatkan kemampuan kolaborasi ini antara tenaga kesehatan adalah melalui perubahan proses pendidikan profesional. Nah, perubahan proses pendidikan profesional ini, di mana di dalamnya pastinya ada banyak kurikulum yang nantinya menjadi bekal bagi mahasiswa, bagi calon-calon perawat, bagi calon-calon tenaga kesehatan untuk bisa melakukan kolaborasi dengan tim kesehatan lain. Metode yang dapat digunakan dalam perubahan proses pendidikan ini adalah interprofessional education atau kita sebut IPE ya. Interprofessional education atau IP merupakan bagian integral dari pembelajaran profesional kesehatan yang berfokus pada belajar dengan dari dan tentang sesama tenaga kesehatan untuk meningkatkan kerjasama dan meningkatkan kualitas pelayanan pada pasien. Nah, jadi red line-nya atau garis merahnya di sini adalah
Pembelajaran yang diterapkan pada IPE ini adalah profesional kesehatan, berfokus pada bagaimana tenaga kesehatan belajar dengan, dari, dan tentang sesama tenaga kesehatan. Jadi dengan tenaga kesehatan yang lain itu bisa saling mengenal, bisa saling memahami, sehingga akan terwujud peningkatan pelayanan pada pasien. Peserta didik dari IPE ini dari beberapa profesi kesehatan. Mereka belajar bersama dalam meningkatkan pelayanan kepada pasien secara bersama-sama atau kolaborasi dalam lingkungan interprofesional. Model ini juga berfungsi untuk mempersiapkan tenaga kesehatan yang memiliki kemampuan berkolaborasi dengan tenaga kesehatan yang lain dalam sistem kesehatan yang kompleks. Dengan IPE ini diharapkan antar perawat, dokter, dan tenaga kesehatan lainnya dapat membangun budaya komunikasi dan kolaborasi yang efektif dalam memberikan pelayanan pada pasien. Nah, bagaimana kemudian tantangan yang menghadang kita di depan sana terkait dengan upaya ini? Ya, jadi meskipun IPE ini dapat membangun budaya komunikasi dan kolaborasi yang efektif dalam memberikan pelayanan kepada pasien, namun ada beberapa tantangan dalam pelaksanaannya. Tantangan pelaksanaan IPE menurut WHO tahun 2010 menyatakan bahwa banyak sistem kesehatan di negara-negara di dunia yang sangat terfragmentasi, yang pada akhirnya tidak mampu menyelesaikan masalah kesehatan di negara itu sendiri. Nah, apa itu maksudnya? Terfragmentasi, ya. Nah, fragmentasi ini jadi tidak terpolakan dengan baik ya. Hal ini kemudian disadari karena permasalahan kesehatan sebenarnya menyangkut banyak sekali aspek dalam kehidupan. Dan untuk dapat memecahkan satu persatu permasalahan tersebut, atau untuk meningkatkan kualitas kesehatan itu sendiri, tidak dapat dilakukan hanya dengan sistem uniprofesional saja. Akan tetapi, membutuhkan juga kontribusi berbagai disiplin ilmu. Dan kontribusi ini ternyata memberi dampak positif dalam penyelesaian berbagai masalah kesehatan. Ya, jadi terfragmentasi ini artinya hanya berkutat pada satu bidang saja. Padahal kalau kita cermati, masalah kesehatan itu tidak bisa hanya kita soroti dari misalnya pola makannya saja, misalnya. Saya ada pasien yang mengalami gejala demam berdarah misalnya yang sedang ramai sekarang ini misalnya ya. Nah, itu tidak hanya bisa kita lihat dari pola hidup dari satu keluarga atau satu masyarakat saja, tapi juga bisa kita lihat dari bagaimana penanganan DBD itu dari sisi yang lain, dari sistem kesehatan yang ada di negara itu sendiri. Dan otomatis ini membutuhkan juga kolaborasi dari bidang lain ya, departemen sosial, departemen namanya lingkungan dan sebagainya ya. Dan ini akan menjadi hal yang memang menjadi tantangan sepanjang zaman. Karena mau tidak mau, fragmentasi ini menjadi hal yang sulit untuk terpecahkan manakala tidak tertata dengan baik, ya khususnya dalam penanganan masalah-masalah kesehatan. Nah, beberapa penelitian menyebutkan bahwa terdapat hambatan dalam penyelenggaraan interprofessional education. Hambatan ini terdapat dalam berbagai tingkatan dan terdapat pada pengorganisasian, pelaksanaan, komunikasi, budaya, maupun sikap. Sangat penting untuk mengatasi hambatan-hambatan ini sebagai persiapan bahwa mahasiswa dan praktisi profesi kesehatan yang lebih baik demi praktik kolaborasi hingga perubahan sistem pelayanan kesehatan. Nah, adapun hambatan yang mungkin terjadi di antaranya yang pertama adalah peraturan akademik. Kita tahu institusi pendidikan di Indonesia dari perawat saja sudah sangat banyak ya, belum dari institusi pendidikan dari fakultas lain, dari kedokteran, farmasi, gizi, gigi dan sebagainya misalnya. Nah, masing-masing institusi pasti
mempunyai peraturan akademik. Nah, kalau bicara peraturan, pastinya akan ada perbedaan dari masing-masing institusi tersebut. Kemudian yang kedua, struktur penghargaan akademik. Ini juga pastinya akan berbeda karena sistemnya juga bisa jadi berbeda. Kemudian yang ketiga adalah lahan praktek klinik, ya. Misalnya ada institusi yang belum bisa berkesempatan melakukan kerjasama dengan rumah sakit yang skalanya internasional. Padahal kita tahu kalau semakin bagus skala dari rumah sakit tersebut, ya, baik internasional atau nasional, itu pastinya akan berpengaruh pada proses pendidikan yang diterima oleh mahasiswa, terutama pada saat praktik. Kemudian yang keempat, masalah komunikasi. Bagian kedisiplinan, bagian profesional, evaluasi, pengembangan pengajaran, sumber keuangan, dan jarak geografis. Ini menjadi hambatan yang mungkin muncul pada saat pelaksanaan IPE, ya. Dan ini akan menjadi hal yang harus terus diteliti agar bisa ditangani dengan baik. Selain itu, ada kekurangan pengajar interdisipliner. Ya, kekurangan pengajar ini bisa dari karena kita sebenarnya kalau misalnya mengajarkan komunikasi keperawatan, mestinya tidak hanya orang perawat sendiri ya, tapi juga dari tenaga kesehatan lain, ya. Kemudian interdisipliner, kepemimpinan dan dukungan administrasi, tingkat persiapan peserta didik, logistik, kekuatan pengaturan promosi, perhatian dan penghargaan, resistensi perubahan. Ya, jadi resistensi perubahan ini jadi kebal terhadap perubahan karena bisa jadi tidak mau berubah karena memang faktor internal maupun eksternal, faktor dari individu sendiri atau kultur atau budaya yang memang membuat seseorang itu enggan untuk berubah, ya, sehingga terjadi resistensi perubahan. Kemudian adanya beasiswa, ya, mau tidak mau dipungkiri atau tidak, masalah biaya pada saat melakukan pelatihan, ya, atau proses pendidikan itu juga menjadi hal yang tidak bisa kita kesampingkan. Kemudian sistem penggajian dan komitmen terhadap waktu. Sistem penggajian ini pastinya juga tidak hanya disoroti dari satu bidang saja, dari satu unit saja, misalnya di dalam rumah sakit tertentu atau di institusi tertentu, tapi di sini juga menggunakan kerjasama dari bidang lain. Kemudian terakhir komitmen waktu. Menurut Sergio Winarso, hambatan yang terjadi pada penyelenggaraan IPE ini adalah ego masing-masing profesi, beragamnya birokrasi dan kurikulum di tiap institusi pendidikan profesi kesehatan, fasilitas fisik dan proses pembelajaran yang belum jelas, paradigma terhadap profesi kesehatan, kekeburan identitas dan peran masing-masing profesi, dan belum adanya kejelasan payung hukum tiap profesi kesehatan serta budaya. Nah, ini di antara hambatan yang IPE yang menurut Sediminarso. Kemampuan kerjasama secara interprofesi atau interprofesional teamwork tidak muncul begitu saja, melainkan harus ditemukan dan dilatih sejak dini, mulai dari tahap perkuliahan agar mahasiswa mempunyai bekal pengetahuan dan keterampilan. Jadi memang sebelum teman-teman menjadi seorang perawat yang sebenarnya, ya, disinilah ketika kalian mengikuti proses pendidikan mulai dari semester 1 sampai nanti diharapkan bisa menyelesaikan program profesi untuk jenjang serta 1, kemampuan interprofesional teamwork ini harus sudah dilatih, ya, dan itu tidak bisa dilepas tangankan oleh tenaga pendidikan, khususnya dosen. Nah, secara spesifik, IPE dapat dimanfaatkan untuk membahas isu-isu kesehatan maupun kasus tertentu yang terjadi di masyarakat
supaya melalui diskusi interprofesional tersebut dapat ditemukan solusi-solusi yang tepat dan dapat diaplikasikan secara efektif dan efisien. Penerapan IPE juga diharapkan dapat membuka mata masing-masing profesi untuk menyadari bahwa dalam proses pelayanan kesehatan, seorang pasien menjadi sehat bukan karena jasa dari salah satu profesi saja, misalnya dari dokter saja atau dari perawat saja. Tidak, ya, tidak bisa seperti itu. Melainkan merupakan kontribusi atau uluran tangan, ya, kerjasama dari semua elemen kesehatan tiap profesi yang secara terintegrasi melakukan asuhan kesehatan. Pengembangan IPE di institusi pendidikan kesehatan tidak bisa terlepas dari konsep berubah, dan perubahan ini menjadi sebuah hal yang dinamis, ya. Di mana-mana akan terjadi perubahan. Perubahan merupakan suatu proses di mana terjadinya peralihan atau perpindahan dari status statis atau menetap menjadi status yang dinamis atau terus bergerak atau terus mengalami perubahan. Perubahan itu sendiri dapat mencakup keseimbangan personal, sosial, maupun organisasi untuk dapat menerapkan ide atau konsep terbaru dalam mencapai tujuan tertentu. Kurt Lewin menurut di dalam Hidayat 2008 mengungkapkan bahwa seseorang yang akan berubah harus memiliki konsep tentang perubahan yang tercantum dalam tahap proses perubahan, agar ketika perubahan itu terjadi menjadi terarah dan menjadi tujuan yang mencapai tujuan yang ada. Untuk tahapan perubahan sendiri meliputi 3 tahap, ada unfreezing, moving, dan refreshing. Di tahap pertama atau unfreezing merupakan tahap awal. Pada kondisi ini mulai muncul persepsi terhadap hal baru. Persepsi mencakup penerimaan stimulus, pengorganisasian stimulus, dan penerjemahan atau penafsiran stimulus yang terorganisasi, yang akhirnya mempengaruhi pembentukan sikap. Kemudian ada di sini juga dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal, ya. Faktor internal diantaranya karakteristik individu, pengalaman, dan pengetahuan. Jadi makin banyak pengalaman atau pengetahuan, orang biasanya akan lebih mudah untuk berubah dibanding ketika mereka tidak mendapatkan pengalaman atau pengetahuan yang bertambah. Kemudian faktor eksternal, di sini ada stimulus dan lingkungan sosial. Stimulus ini merupakan pengaruh dari luar yang bisa merangsang terhadap perubahan yang terjadi pada individu itu sendiri. Kemudian sikap dapat diartikan sebagai kesiapan seseorang untuk menerima atau dihadapkan pada satu stimulus yang menghendaki adanya respon. Sikap dosen yang positif terhadap IPE mendorong untuk berperilaku mendukung sistem IPE yang baru. Berikutnya ada tahap moving atau bergerak, dan ketiga tahap pembekuan. Ya, masing-masing ini bisa teman-teman baca di slide yang saya bagikan di Skalsa, ya. Nantinya jika ada pertanyaan atau belum bisa dimengerti tentang tahap ini, silakan bisa bertanya melalui forum diskusi, ya. Nah, diharapkan dengan pemicu ini teman-teman bisa semakin banyak melakukan discovery learning, ya, melakukan kajian-kajian terhadap jurnal-jurnal atau bacaan-bacaan yang teman-teman dapatkan di internet atau di sumber referensi lainnya. Begitu saya rasa untuk materi kali ini, semoga bermanfaat dan semoga tidak puas, sehingga teman-teman akan terus meningkatkan pengetahuannya untuk mencapai kepuasan, ya. Baik, itu saja kurang lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.